Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna di sini. Kali ini ibu akan mengajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, pembelajaran 5. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, kita akan belajar IPS. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Thailand memiliki hewan yang bernama Owa pileated. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000. Flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang beragam juga memengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah, sedangkan fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan atau hewan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Berbagai jenis flora dan fauna endemik negara-negara Asia Tenggara sebagai berikut. Yang pertama adalah Indonesia. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga dengan bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini, bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Selain Rafflesia, flora Indonesia ada juga anggrek hitam, bambu manggong, kayu eboni, sawo kecil, pohon sagu, matoa, bunga bangkai, kayu cendana, dan kayu kepuh. Dan fauna Indonesia antara lain rusa bawean, banteng Jawa, rangkong papan, kasuari kerdil, dan kasuari gelambir tunggal, penyu hijau, badak Sumatera, owa Jawa, kadal coklat Kalimantan, jalak Bali, bekantan, kukang Jawa, burung cendrawasih, harimau Sumatera, macan tutul Jawa, orang utan Sumatera, landak Borneo, dan komodo. Kemudian negara Malaysia. Yang pertama adalah flora, antara lain asam keranji, cempaka kuning, dadap, daun sembukan, lamtoro, merbau, patah tulang, kemudian sambung darah. Dan faunanya adalah banding coklat, bulus, garangan Jawa, harimau Malaya, kehung, katak gembong, dan labi-labi hutan. Itulah flora dan fauna negara Malaysia. Kemudian negara Singapura. Floranya adalah pohon soga, pohon Kamboja, tembusu, dan bougainville. Faunanya antara lain bulus, kehung, kepala timah, dan lembat. Negara Filipina memiliki flora antara lain jeruk kalamansi, johar, yakal, apitong, ipil, mayapis, banyan, dan launan. Sedangkan faunanya adalah tersius, betet kelapa Filipina, blekok sawah, elang ikan kelapa kelabu, dan tamarau, serta kuya batok. Negara Thailand, floranya adalah pohon tengguli dan mangrove. Sedangkan faunanya antara lain gajah, kucing batu, kukang benggala, tupai ekor sikat, dan seladang. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam. Flora negara Brunei Darussalam antara lain meranti merah dan meranti kuning. Faunanya adalah cupang Brunei, pelandu kancil, dan Racoparus ningropalmatus. Selanjutnya negara Laos. Flora negara Laos adalah bambu, liana, dan rotan. Sedangkan faunanya
macan kumbang, harimau, gajah, dan macan tutul. Kemudian kita ke Myanmar. Floranya antara lain pohon ek, pinus, tumbuhan paku, dan tumbuhan padau. Faunanya antara lain babun, babi hutan, kijang, serau, dan merak hijau. Negara Vietnam. Floranya antara lain bambu, pinus, dan mangrove. Sedangkan faunanya adalah babi batang, musang rase, pelanduk kecil, dan macan tutul. Terakhir negara Kamboja. Floranya antara lain palma boracus, lam toro, dan daun jintan. Sedangkan faunanya kukang kerdil, seladang, dole, burung belibis, kuao, merak, dan itik liar. Itulah negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam. Selanjutnya, muatan SBDP, membuat pameran karya seni patung. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perseorangan atau kelompok. Pameran hasil karya bertujuan untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Dengan adanya pameran, kita juga dapat menghargai hasil karya orang lain. Selain itu, pameran juga sebagai media informasi untuk orang lain. Pameran dapat dilakukan di kelas atau di sekolah. Biasanya, karya yang dipamerkan adalah hasil karya siswa. Berikut manfaat adanya pameran di sekolah. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Yang kedua, penyampaian ide, saran, atau kritik yang objektif. Yang ketiga, terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Yang keempat, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Kemudian yang kelima, sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Untuk membuat pameran karya seni tersebut, diperlukan beberapa tahap agar pameran juga berjalan dengan lancar. Yang pertama, menyiapkan ruang pameran. Ruang pameran yang akan dipakai perlu dibersihkan dan ditata agar rapi. Penataan ruang seperti mengatur meja dan kursi agar rapi dan memberi kenyamanan untuk pengunjung. Buatlah denah pameran. Gunanya untuk menuntun pengunjung pameran. Letakkan denah di bagian depan pintu masuk pameran. Buatlah dekorasi ruangan agar terlihat lebih menarik. Yang kedua, menyusun hasil karya patung. Susunlah meja-meja agar tampak rapi. Kelompokkan hasil karya patung berdasarkan bahan yang digunakan untuk mewarnainya. Hasil karya diberi keterangan nama pembuat dan kelasnya. Sebelumnya, kamu sudah belajar membuat patung dengan berbagai bahan yang digunakan. Hasil karya patung yang sudah dibuat dapat dipamerkan di dalam sebuah pameran kelas. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe. Kemudian jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran menarik dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.